Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil Maliki Musalliyan ala Nabiyil Mustafa wa alil mustaqbilin asyarofa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Fatihah makan udah terus ya. Tadi kau udah Fatihan. Ya udah enggak apa baca Fatihah sekali lagi enggak apa-apa. Biar barokah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi summa hadrati sultanil auliya As-Sayyikhi Abdiril Qadiril Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz Husan Jami'a Wali Songo Husan Bakhalil Bangkalan Madura wa ilaro Mbak Semasari Jombang wa ilaro Mbak Asad Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbak Hamid Pasuruan Mbak Surga Surugi Mbak Selaga Mbak Khotam Mbak Yai Sakarudin Mbak Soleh Semendi Pasuruan Husan Habib Soleh Tanggul wa na khususan ilaro Ki Ahmad Siddiq Jember wa na khususan ilaro Mbak Bisri Mustafa Rembang, Mbak Maimun Zuber, Mbak Masum Rembang, Huson Ilaro, Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Dula Salam, Mbak Sal Mahfud, Mbak Madun Pondoan, Mbak Dula Rifai, Pati semuanya, guru-guru saya semua yang ada di Pati. Wana khususon ilaro Syekh Asnawi Kudus, Mbah Arwani Kudus, Ki Turaihan, Mbah Syaroni, Mbah Mun,
Ki Ahmad Fatoni, Mbah Ali, Mbah Anwar Kudus, semua guru-guru saya yang ada di Kudus. Khususnya saya Jumatil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang. Ini kalian tahu sanad keilmuan saya nyambung ke Mbah Soleh Darat Semarang. Guru daripada Mbah Idris Pekalongan, guru dari Mbah Madun, nyambung sanadnya kepada Syekh Muhammad Sato, ya nyambung kepada para mu'alifin, khususan para bini sepuh Cirebon, ulama-ulama Cirebon, khususan ilaro Mbah Kuro Kerawang, Syekh Ahmad Syatibi, Aang Nuh Cianjur, Huson Ilaro Abu Yadim Yati Banten, Ki Yusuf Taujiri Garut, khususan Ilaro Mama Falak Pagentongan, semua guru-guru kita, semua ulama yang telah menebarkan agama di Pulau Jawa, di seluruh Nusantara. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau puasa ini bisa khatam keren ini. Tapi ya enggak lah, tebel ini ya. Ya sekhatamnya lah, kan ngaji kita, ngaji nahu kan enggak ngejar khatam, ngejar paham gitu ya. Maka ya tetap ngaji supaya dapat banyak, tapi juga harus paham gitu. Sekarang wa misalu hatta, dan bermula contohnya hatta, nahwu hatta matla'il fajri, itu seperti contoh hatta matla'il fajri, maknanya sampai terbitnya fajar. Maksudnya hatta sebagai huruf jer mengejirkan isim dohir, itu matla'i dijirkan oleh hatta. Kan tanazzal, kan udah pada hafal kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah itu. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya hatta matla'il fajri. Hatta itu bermula hatta. Hatta itu bermula hatta. Harfu ghayatin wa jarrin. Itu huruf ghayah. Ghayah itu apa? Penghabisan. Nah, kan gitu. Malaikat semua pada malam Lailatul Qadar turun. Itu maksudnya tanazzalul malaikatu. Bukan hanya malaikat tapi warruhu, malaikat ruh. Maksudnya malaikat ruh, malaikat Jibril, panglimanya malaikat. Nah, maka Lailatul Qadar, Qadar itu bisa diartikan mulia. Artinya malam itu malam mulia. Tapi Qadar juga bisa diartikan sempit. Bumi ini sempit karena semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Loh, ngerti maksudnya? Qadar banyak maknanya. Oh. Itu maksudnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, turunnya salamun hiya hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, waktu malam batas akhirnya kan berarti terbitnya fajar. Nah, itu ghoyah maksudnya. Nyambung? Oke. Matla'i bermula lafat matla'i. Majrurun itu yang dijirkan. Majrurun itu yang dibaca jer. Bi hatta, dengan hatta. Ini HP saya muter-muter. Restart dulu lah. Mana tadi? Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya matla'i. Kasru akhirihi, itu membaca kasroh akhirnya matla'i. Huruf akhirnya apa? Ain. Nah, ain itu dibaca ai, matla'i. Ya. Wal fajri,
dan bermula lafaz al-fajri itu mudhofun ilaih sebagai mudhof ilaih. Nah, pembandingnya hatta matla'il fajri, hatta itu menunjukkan makna goyah, maknanya ai ila matla'il fajri. Hatta bimakna ila itu maknanya goyah. Mengerti? Nah, itu loh. Wa qaulihim, dan seperti contoh ucapan orang Arab, akal tu makan siapa saya. Udah pada makan? Nambah. Tapi tadi banyak kiriman ya. Dari mana aja? Banyaklah, Pak Sarif tadi ngasih juga kan? Coba itu. Hatta wa qaulihim, dan seperti ucapan orang Arab, akal tusam kata hatta ro. Nah, itu kalian apa? Ro saha apa ro siha? Ya harusnya ro siha. Paham? Tulisannya kalian kan ro saha. Insyaallah orang kata huruf jer kok. Kalau maksudnya di sini hatta huruf jer ya hatta ro siha. Kalau hatta ro saha berarti apa namanya, hatta huruf a atof. Kan kemarin sebelumnya huruf atof ada hatta, ingat gak? Oh ya, kau yang itu kerubah kalian. Hatta rosiha, orang bahasnya huruf jer kok, gitu loh. Akal tu makan siapa saya, asam kata, walaupun memang boleh dua, gitu loh. Bahkan boleh rosuha, gitu loh. Nanti ada keterangannya mungkin di sarah. Asam kata pada ikan. Nah, goyahnya ikan. Ikan yang dimakan itu kan dagingnya. Kalau dagingnya habis yang dimakan apanya? Nah, kepala. Ngerti? Kepalanya ikan itu berarti goyah. Oke, bocil ayo. Siap. Hatta ro'siha, sampai kepalanya ikan. Udah sini bocil. Wah, ini baru tiba ini. Ah, itu ro siha, sebenarnya bil jari. Udah ayo masuk, jauh-jauh. Itu kosong tuh. Tuh itu aja nggak bisa ngambil. Emang lu ngapa pindah rah parah? Ngantuk lu emang? Oh, mau diketok kali. Ngantuk dia mundur. Ini Mumi kemana Mumi? Oke, kita lanjutkan. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya lafat akal tusam kata hatta ro'siha. Yang kalian ro'saha diganti loh ya. Ro'siha, ngerti? Akal tu itu bermula akal tu. Fi'lun wa fa'ilun itu terdiri fi'il dan fa'il. Asam kata bermula lafaz asam kata, maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Hatta bermula hatta, harfu ghayatin wa jarrin itu huruf ghayah dan huruf jar. Ro'si, makanya kan ro'si itu, ya kan? Bermula ro'si itu majrurun, kan majrurun kan? Berarti bunyinya ro'siha, bukan ro'saha. Oh gitu loh. Bi hatta dengan huruf hatta, wal ha'u, dan bermula haknya ro'siha fi mahal jarin itu dalam mahal jar bil idhofah ai ila ro'siha. Nah maksudnya hatta ro'siha maksudnya ila ro'siha, sampai pada kepalanya gua makan. Emang apa? Gua lapar, kagak kebagian lauk, daging yang dimakan yang duluan. Gua cuman kebagian kepalanya. Kepalanya kok nggak ngomong apa. Jadi begitu Kong. Atau boleh jadi ikannya ikan teri. Ya kan kepalanya ikan teri kan sama aja, empuk. Iya apa enggak? Kalau riuk tulang-tulangnya, wah doyan yuk. Doyan, dodol. Kalau ikan bandeng di presto itu tulangnya juga
empuk, makanya lu gaul ngapa? Kalau masih kurang lu makan sebelah lu kan gedean. Oh kan gede ya. Masa Allah coba itu. Lu paham? Siapa? Budoel paham? Oh, yang paham-paham doang lu Budoel. Udah paham bener ini. Lafaz ro'siha bil jari itu ditegaskan tuh dengan membaca jer ro'siha, menandakan hatta huruf jer. Innama ata bihi, nah ini khilaf ya. Innama ata, bahwasannya mendatangkan siapa musonef bihi dengan ini contoh akal tusam kata, atau bihi dengan kaulihim akal tusam kata hatta ro'siha. Li'anna hatta, li'anna ma ba'da hatta, li'anna ma karena sungguhnya lafad ba'da hatta yang setelah hatta, ya juzu itu boleh apa ma ba'da hatta, apa raf'uhu wa nasbuhu, membaca rofa ma ba'dahu. Perhatikan ini keren supaya kalian tahu. Wa nasbuhu dan menasobkan ma ba'dahu. Jadi boleh akal tusam kata hatta. Kalau yang contoh barusan kan ro'siha, ro'si sinnya dibaca si kan jer, yang mengejerkan hatta. Boleh juga dibaca rofa akal tusam kata hatta ro'suha. Oh, nanti ada keterangannya. Kalau ro'suha ay makulun, ro'suha ntar saya tulis dah biar jelas, biar gak keder kalian. Udah dibahas kemarin dalam kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Hatta ro'suha ay makulun. Boleh juga akal tusam kata hatta ro'saha nasob. Berarti hatta huruf a atau nyambung. Oh gitu. Mau dimainin model bagaimana, kalau paham malah oke. Begitu loh. Aidon kali juga sebagaimana membaca jer. Kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma fi babil atfi dalam bab atof. Oh, bab atof belum ya? Udah kan kemarin. Kan udah dalam marfu'atil asma. Naat atof taukid badal kan berarti atof udah. Qala al-faqihiyu, berpendapat siapa Imam al-faqihi, wa ata bimisalaini, wa ata dan mendatangkan siapa musonib bimisalaini dengan dua contoh. Dua contoh maksudnya apa? Hatta madlail fardri dan akal tusam kata hatta ro'siha. Lil isyarati, untuk memberi isyarah, ila annal jarra, pada sesungguhnya mengejerkan biha dengan hatta, tarotan dalam suatu ketika, yakunu itu ada apa al jarru biha, ada itu wajiban wajib. Wadzalika, dan bermula itu wajib baca jer itu idza kana, apabila ada apa ma lafat ba'da yang setelah hatta, isman itu isim, ghairu dakhilin yang tidak termasuk, nggak ada kaitan itu maksudnya, fima di dalam lafat qoblaha yang sebelumnya, kal ayati seperti ayat, hatta matlail fajri itu kan nggak ada kaitan ayat sebelumnya, lo ngerti? Nah, watakunu, dan terkadang ada, watarotan, dan dalam satu ketika, yakunu ada apa membaca jer, jaizan itu wenang boleh, wadzalika, dan bermula itu jaizan, jaizul jarri, idza kana, apabila ada apa ma ba'daha, lafaz setelah hatta, juz'an itu bagian, mimma dari lafat qoblaha yang sebelum hatta, yaitu contohnya akal tusam kata hatta ro'siha, itu boleh ro'si, boleh ro'sa, boleh ro'su. Udah ntar dah. Walam yata'adzar, dan tidak dihitung uzur apa dukhuluhu, masuknya
ma qablahu kal misali seperti contoh, yaitu akal tusam kata. Wa innama amtana'a dan bahwasanya tercegah apa al-atfu mengatofkan bi hatta dengan kata fil ayati dalam ayat hatta matla'il fajri itu malah tercegah membuat atof li'annaha karena sungguhnya hatta innama tu'tofu itu bahwasanya diatofkan apa kata ba'don pada ba'du sebagian ala kullin atas keseluruhan kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma intaha telah rampung apa qaulul faqihi maksudnya ay wal fajru tegasnya bermula fajar fil ayati dalam ayat laisa itu tidak ada apa fajar ba'dun itu sebagian minal laili dari waktu malam. Udah titik. Ini gua tulis, diperhatikan. Ini karena ada kaidah keren. Perhatiin. Nih, kemarin hatta. Ini kan yang sekarang kita bahas adalah hatta. Contoh dalam kitab musonef membuat contoh hatta matla'il fajri. Oh. Terus contoh yang kedua, akal tu asam kata hatta roksiha. Nah, diperhatikan. Hatta matla'i ini loh, matla'i dijerkan oleh hatta. Oke, nyambung. Ini menandakan hatta berlaku sebagai huruf jer, tidak bisa diganggu gugat. Oke? Nah, musonef membuat contoh yang pertama hatta matla'il fajri, yang kedua akal tu, perhatikan, akal tu sam kata hatta roksiha. Nah, roksiha ini kalau kaitannya hatta huruf jer, maka roksi dibaca jer. Perhatikan, oke, nyambung ini hatta huruf jer. Tapi hatta di sini nggak hanya berlaku sebagai huruf jer, hatta juga boleh sebagai huruf atof. Kemarin udah dibahas. Karena makanya contoh dalam kitab itu rosaha, cuman bahasanya kan ini pembahasan huruf jer. Maka kalau sama tetap saya protes, harusnya roksi. Oke? Nah, terlepas dari roksiha, hatta karena boleh huruf atof, maka boleh juga ada yang membaca roksa. Oke, paham? Nyambung ini. Hatta berarti kalau roksa huruf atof. Bahkan boleh juga roksuha. Nah, kalau akal tu sam kata hatta roksuha, roksuha berarti sebagai apa? Ini mubtada. Khobarnya dibuang kalau ditakdirkan makulun. Sampai palanya itu pun makulun, itu dimakan. Jadi akal tu makan siapa saya, nanti asam kata saya bahas. Ini taknya biar kalian tahu, ngaji nggak asal. Hatta roksuha sehingga bermula kepalanya ikan itu makulun dimakan. Oh, paham? Nah, ini saya kasih komentar. Ini asam kata. Ini tak yang ada pada asam kah. Kan kadang-kadang samak. Dia kan asamaku. Berarti maknanya apa? Ikan. Kalau nggak ada taknya, ini namanya isim jenis. Semua jenis ikan. Oke? Tapi kalau tak, ini tak fungsinya adalah untuk memufrodkan. Berarti asamkah ini cuma seekor ikan. Paham? Seperti sajar.
As-sajar itu jenis pohon. Tapi kalau ada as-sajaroh itu satu pohon, cuman satu. Nah, taknya ini untuk membedakan. Nyambung itu. Yang ada tak tanis yang tipenya seperti itu. Woi beta, ngantuk lagi. Cuci muka. Oke. Iklan, tapi itu penting. Gitu loh. Sekarang yang mana? Wa misalul wawi, dan bermula contohnya wau yang mengatofkan wau yang mengejerkan, berarti wau kosam. Itu contohnya nahwu wallahi warrahmani. Seperti contoh wallahi, demi Allah, warrahmani, dan demi, ya sama, ar-Rahman ya Allah. Nama lain Allah itu kan ar-Rahman. Allah yang maha kasih sayang dunia akhirat itu. Wa i'rabuhuma, dan bermula i'rabnya wallahi dan warrahmani, maknanya demi, bukan dan, tapi demi. Jangan ngantuk pokok. Kalau demi lu ngantuk, demit lagi. Ya kan? Zahirun itu jelas. Wala yujma'u, dan tidak boleh dikumpulkan. Apa bainaha, antara wau kosam. Ini kaidah. Gitu ya, harus inget-inget. Makanya yang begini kan gak bisa ngebut. Karena ini kaidah kan. Wala yujma'u, dan tidak boleh digabungkan, dikumpulkan. Mana tadi hilang gua? Apa bainaha, antara wau kosam, wa baina fi'lil kosami, dan antara fi'il kosam. Bi khilafi ba'il kosami, berbeda dengan ba' kosam. Perhatikan, wau kosam itu tidak boleh dikumpulkan dengan fi'il kosam, maksudnya fi'il yang menunjukkan sumpah. Contohnya, kalau berbeda kalau ba kan boleh. Nah kalau ba contohnya aqsamtu billahi. Nah itu kan aqsamtu, bersumpah siapa saya. Kalimat aqsamtu itu berarti fi'il kosam, nyambung. Nah billahi, dengan Allah, baknya kan berarti ba kosam. Kalau ba dengan fi'il kosam, ba kosam dengan fi'il kosam boleh digabung. Tapi kalau wau kosam tidak boleh digabung dengan fi'il kosam. Ini kaidah. Maka wala takulu, dan tidak boleh berkata siapa kamu aqsamtu wallahi, enggak boleh. Begitu loh, nyambung. Li'annal wawa, karena sesungguhnya wau badalun itu badal anil ba'i, dari ba. Kan kemarin gitu, wau itu pengganti dari ba, kan gitu kan. Lah tak pengganti dari wau, kan kemarin gitu. Ingda hadfil fi'li, ketika dibuangnya fi'il apa maksudnya? Fi'il kosam, aqsamtu, atau ya lafaz-lafaz lain yang semakna dengan aqsamtu. Walidha, dan karena ini, karena wau badal dari ba, kila dikatakan, apa yang kila, hiya iwadun an fi'lil kosami. Hiya bermula wau, iwadun itu pengganti, an fi'lil kosami, dari fi'il kosam. Udah titik, nyambung ya, paham ya? Nah, ini pendalaman materi, loh gitu loh. Udah titik, wa minha, dan itu diantara huruf-huruf jer,
ma bermula huruf, yahtasu yang tertentu apa ma, billahi dengan lafaz Allah, ai bilafzil jalalati, tegasnya dengan lafzul jalalah. Di antara huruf qasam, di antara huruf jer itu ada huruf yang khusus masuk mengejarkan lafaz Allah. Itu maksudnya. Wahwa dan bermula ma yahtasu billah al-ghalibu itu normalnya, kaprahnya. Wa ibaratul mufassoli dan bermula ibaratnya kitab al-mufassol, summa ta'u kemudian bermula ta, mubaddalatun itu digantikan anil wawi dari wawu, fi tallahi dalam lafaz tallahi khosotan hal tertentu. Intaha telah rampung apa ibaratul mufassal. Walafdzu rubba, walafdzu rabbi dan lafaz rabbi. Maksudnya di antara huruf jer ada huruf yang masuk pada lafaz Allah, yang kedua lafaz rabbi. Bi fathir ra'i dengan dibaca fathah ra-nya. Hala kauni lafzi rubba, hal keadaan lafaz rubba mudhofan itu dimudhofkan lil ka'bati terhadap lafaz Ka'bah, berarti rabbil Ka'bah. Ngerti? Maksudnya auliya il mutakallimi atau kepada ya mutakalim, berarti rabbi. Ngerti? Berarti mananya Tuhan, Tuhanku. Haka menceritakan hu pada ini lafaz rubba mudhof kepada lafaz Ka'bah atau ya mutakalim. Siapa? Al-Akhfasu, Imam Akhfas. Wa dan bermula ma hakahul Akhfas syadzun itu syadz. Maksudnya syadz langka, recel dari kaidah itu syadz. Nadir atau jarang. Qalil itu sama aja maksudnya syadzun. Kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan hu pada ma siapa Az-Zamakhsyariyu, Imam Az-Zamakhsyari. Itu yang mengarang tafsir Al-Kasyaf. Wa huwa dan bermula ma yahtasu billahi wa rabba mudhofan lil Ka'bah auliya'il mutakallim at-ta'u itu ta. Ta al-musannatu yang bertitik dua, al-fauqiyatu yang atas. Ai ta'ul qasami tegasnya tak qasam. Maknanya ya demi. Tallahi ya demi Allah. Oh. Nyambung? Itu maksudnya. Nah, itu kalau tallahi. Kalau nyambung kepada robba, ta robbi, robbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah, atau yang mudhof kepada ya mutakalim, ta ntar kalau emang nggak ada itu contohnya lah, nggak usah saya tulis, tapi perlu ditulis ini biar jelas. Ayataul qasami tegasnya tak sumpah. Wala yujma'u dan tidak boleh digabung, dikumpulkan. Apa bainaha antara tak qasam wa bainal fi'li dan antara fi'il aidon hal juga sebagaimana yang di atasnya tadi apa? Yes, apa yang enggak boleh tadi? Wow, yang boleh kan cuman ba. Yang boleh digabung dengan fi'il qasam itu hanya ba kok. Qasam waw tidak boleh, tak juga tidak boleh. Wa yustaratu dan disyaratkan. Ini ilmu langka loh. Nah, kalau nggak baca Al-Kawakib ya nggak tahu. Untuk kitab-kitab kecil yang dibawa Alfiyah gitu loh. Wa yustaratu dan disyaratkan. Lu maju sini apa no biar kelihatan itu. Oh lu udah ngumpet Wah, geser sedikit yuk. Emang gak hidup lu. Wa yustaratu dan disyaratkan
apa yang yustarotu fi jawabiha, apa dalam jawabnya wau, eta ka jawabil wawi, seperti jawabnya wau. Nah, apa yang yustarotu ayyakuna, apa bahwasanya ada, apa jawab khobarian itu yang bangsa khobar. Maksudnya khobar bukan tolab. Nahwu tallahi latakumanna, tallahi demi Allah, latakumanna sungguh betul-betul berdiri siapa kamu. Fala yakunu maka tidaklah ada, fihi di dalam khobar apa istifhamun, istifham gak boleh. Fala yajuzu maka tidak boleh nahwu tallahi aw wallahi hal qoma zaidun, nggak boleh. Tuh, ngerti? Bi khilafil ba, berbeda dengan ba. Kalau ba boleh, di dalam khosam ada istifham, nyambung. Nah, ini kan keren ini. Fa inna jawabaha, maka sesungguhnya jawabnya tak tarotan dalam suatu ketika, yakunu itu ada apa jawab khobarian itu berupa kalam khobari, kalam berita, bukan tolabi. Kalau istifham itu kan tolabi, ngerti? Engkong disimak kong. Watarotan dan dalam satu ketika yakunu ada apa jawab, ada itu istifhamian yang bangsa istifhami. Nahu billahi hal ja'aka ahadun. Kalau pakai ba boleh. Billahi demi Allah, hal ja'a apakah ada, apakah datang kepada kamu siapa ahadun. Kalau pakai huruf jar ba boleh masuk pada kalam istifham. Tapi kalau tak tidak boleh, harus pada kalam khobari. Yo. Nahwu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya surat Yusuf. Tallahi demi Allah, tafta'u lakukanlah siapa kamu, tadhkuru nyebut siapa kamu, Yusufa pada Yusuf. Wah, ini kata ikhwatu Yusuf. Wah, ngatain bapaknya. Wah, udah Nabi Ayub dikatain sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Wah, babe inilah ngaco lagi nih, pasti babe ingat sama Yusuf itu. Padahal feelingnya Nabi Yakub memang Yusuf belum mati. Itu kan rekayasanya saudara-saudaranya. Ikhwatu Yusuf. Loh gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. At-ta'u itu bermula taknya itu harfu kosamin, huruf kosam, huruf sumpah. Wa jarrin dan huruf jar. Wa lafdzul jalalati dan bermula lafdzul jalalah yaitu lafaz Allah. Muqsamun bihi itu yang dibuat sumpah apa bihi dengan lafdzul jalalah. Majrurun yang dibaca jar billahi dengan Allah. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya tallahi kasrul ha'i itu membaca kasroh haknya. Ta'adduban. Nah, dalam bahasa ini ta'addub, membaca kasroh lafaz Allah itu ta'addub gitu loh. Nah, kan lafaz kasroh itu kan jar itu kan khofat. Khofat itu kan rendah kan. Lafaz Allah kok dibaca khofat, nah itu bahasanya versi di sini ta'addub. Sampai sedalam itu pembahasan nahwu itu. Jar itu kan khofat. Khofat itu kan rendah kan. Khofat ngerti kan? Masa lafaz Allahi dibaca khofat. Nah, membahasakan lafaz khofat pada lafaz Allah itu ta'adduban. Nyambung nih. Loh, sampai sedalam itu gitu loh. Tafta'u bermula lafaz tafta'u itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa. Kalau rofa kan tinggi, kalau nasab kan datar, kalau khofat rendah kan gitu kan urut-urutannya. Maka nanti kalau memang udah kelar, saya punya kitab
syarah Jurumiyah tapi tasawuf. Nggak ada itu. Nanti kalau memang kalian bisa nemu, beli no. Khatam kitab ini kita baca tasawufnya Jurumiyah. Jadi kita belajar Jurumiyah sekaligus belajar tasawuf. Orang kalau masih belajar rofa, ndongak, sombong, ngagul. Tapi kalau dia udah belajar nasab, itu berarti udah bisa memantapkan dirinya, meratakan dirinya. Nah, kan padi itu gimana sih kalau belum isi kan ndongak. Nah, sebelum ndongak kan rata dulu sebelum nunduk. Setelah nunduknya itulah nunduk bukan rata, nasab. Ya kan? Nah, kalau udah terisi penuh berarti kan khofat, berisi kan? Kalau orang udah berisi berarti jazm, mantep. Jazm itu kan kemantapan iman. Loh, gitu loh. Jangan dikira yang ngarang Jurumiyah itu bukan ulama sufi. Ada. Saya ada kitabnya, cuman nggak tahu ada dijual bebas apa enggak, nanti cari. Gitu loh. Oke. Mana tadi? Mutasorrifun yang mutasorrif, yang berubah maksudnya min fati'a dari fati'a. Fati'a yafta'u tafta'u kan itu. Min akhwat, loh akhwat bacanya bukan akhwat. Loh kenapa akhwat? Jamannya ukhtun. Ngerti? Ketika dijamakkan akhwat. Ada kaidahnya di Alfiyah kalau menjamak mu'anats salim kan fi'il isim sulasi yang ain fi'ilnya dibaca sukun, itu ain fi'il ngikutin harokat sebelumnya. Nah, kan gitu. Akhwat kan asalnya akhun. Berarti kan di mu'anats salim kan ukhtun menjadi akhwat kan? Nah, menjadi akhwat. Wasalimal ainis sijma anil idba'a ainin fa'ahu bima sukil. Itu seperti rok'atun, rokaat, sijlatun, sijillat. Ngerti? Itu contohnya. Kana min akhwati kana, dari grup-grupnya kana. Tarfa'u tegasnya merofakkan apa kana, ya akhwatu, al isma pada isimnya, watan sibu dan menasobkan apa kana wa akhwatuha al khobaro pada khobarnya. Wasmuha dan bermula isimnya tafta'u, mustatirun itu tersimpan fiha di dalam tafta'u. Wujuban dengan wajib, takdiruhu bermula kira-kiranya fa isim, anta itu lafat anta. Wa jumlatu tadhkuru Yusufa dan bermula jumlahnya ayat tadhkuru Yusufa itu fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Khobarua itu khobarnya tafta'u. Jadi mengartikannya tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Tallahi demi Allah. Kan gitu, tafta'u tidak henti-hentinya siapa engkau. Tadhkuru itu ingat siapa engkau. Engkaunya siapa? Nabi Yakub. Yusufa pada Nabi Yusuf. Tanggung. Wa tarabbil ka'bati, ntar saya tulis biar enak, biar pahamnya mantep kalian. Wa tarabbil ka'bati dan demi Tuhannya Ka'bah. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya tarabbil ka'bati. Tarabbi itu bermula lafat tarabbi itu jarun wa majrurun. Jarun itu huruf yang mengejirkan yaitu ta, namanya ta kosam. Wa majrurun yang dijirkan kan rabbinya. Atau itu bermula taknya itu harfu kosamin, huruf kosam. Wajah huruf sumpah, wajarin dan huruf jer. Warabbi dan bermula rabbi itu muksamun bihi yang dibuat sumpah apa bi dengan rabbi. Majrurun yang dibaca jer bitai dengan ta. Wahwa dan bermula rabbi itu majrurun dibaca jer.
Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jarnya Rabbi kasrul ba'i, itu membaca kasroh huruf ba. Membaca kasrohnya pun ta'adduban, karena ta'addub beretika. Wa huwa, dan bermula Rabbi itu mudhofun, isim yang disandarkan, mudhofkan. Wal ka'bati, dan bermula lafat al ka'bati itu mudhofun ilaihi. Wa tarabbi, dan contoh yang berikutnya tarabbi, kan robba pertama mudhof kepada lafat al ka'bah, yang kedua pada ya mutakalim. Nah, yang mudhof kepada ya mutakalim contohnya tarabbi, maknanya demi Tuhanku. Oh gitu loh. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya lafat tarabbi. Tarabbi itu bermula tarabbi, itu maknanya demi Tuhanku. Itu jarun wa majrurun, gampang. Atau bermula taknya. Beta apa? Ono bangun kuntet, ngantuk lagi. Lo ambilin semprotan, cuman itu solar, mau gue semprot pakai solar. Mau? Nggak apa-apa, langsung disundut. Ambilin dah pin, biar disanganya ngertak gua solar tapi. Lah iya kan, lu ngantuk juga dah. Oh, cuci muka. Ngantuk midah sama kuntet. Lu ini ngaji serius, ngaji nahu, lu pikir kakek bercerita apa? Malah tinggal ngantuk lagi. Lu mau kok? Solar. Lah kali. Ada kepin? Nah, kalau yang air di rumah. Masa Allah, coba. Masa disemprot pakai solar? Hosik mau semprot solar? Nah. Oke, lanjut. Mana tadi? Warob, Warobi, dan bermula Rabbi. Iya mbak, semua mbak. Tap solar bener. Itu bilyai dengan ya Rabbi, itu Tuhanku. Muksamun bihi, itu yang dibuat sumpah apa bihi dengan Rabbi. Wahwa, dan bermula Rabbi itu majrurun, dibaca jer. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya Rabbi. Nah, cuman ini kan karena mudhof kayak mutakalim kan, muqaddaratun, itu dikira-kirakan alamah atas huruf qoblal ya'i, yang sebelum ya. Sebelum ya apa? Ba, tapi muqaddarah. Lah kenapa muqaddarah? Ya karena mana mencegah min zuhuriha, dari nampaknya kasroh. Apa? Ini harus apal kalian. Istighalul ma. Kalau ini kalian apal, ngi'lal gampang. Lo ngerti? Iqlal itu kan hanya ngarang bahasa Arab. Alasan yang dibahasa Arabkan, gitu doang kan. Apa? Istighalul mahalli, sibuknya posisi biharokatil munasabati, dengan harokat keserasian, kesesuaian, kepantasan. Li'annal ya'a, karena sesungguhnya ya la yunasibu, itu tidak sesuai, tidak pantas. Pada ya illa kasruma, kecuali apa membaca kasroh huruf qabla, yang sebelum ya. Wa dan bermula Rabbi itu mudhofun. Wal ya'u, dan bermula ya-nya domirun muttasilun, itu domir muttasil fi mahali jarrin, dalam mahal jar, bil idhofati, sebab idhofa. Udah titik, segitu dulu, perhatiin. Ini kudu paham. Ini sebenarnya juga masa disuwuk pakai solar, ya kan? Ini ada suaranya nggak? Ada kan ya? Mudah-mudahan ada. Oh, ada.
Nggak ada suaranya? Ada. Oh iya ada, udah oke. Soalnya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Ya perhatikan nih. Kembali ke, wah ini ke atas. Rubah. Sekarang, wau ya. Tak. Kaf, rubah, wau dan tak. Oke. Nih. Ini tak kan termasuk dalam kategori yang mengejarkan isim dohir. Perhatikan. Khusus huruf jer ini kan ada wau, ada tak, termasuk yang sudah dibahas kemarin nih ba. Oke, aslinya kan tadinya apa? Huruf kosam itu aslinya apa? Ba. Nih perhatikan, udah saya tulis ulang. Kosam ini kan 3 huruful kosami, huruf-huruf ini kan 3. Ba itu aslinya. Contohnya billahi, kemarin dibahas bihi, kan udah. Yang kedua setelah ba wau. Wau ini pengganti ba. Yang ketiga tak. Oke? Diperhatikan. Ini konteks hukumnya beda. Kalau ba tadi disebutkan boleh digabung antara huruf kosam dan fi'il kosam. Contohnya aqsamtu billahi. Oke, nyambung. Sumpah siapa saya billahi dengan Allah. Baknya bak kosam. Gabung dengan fi'il kosam. Tapi kalau wau dan tak dua-duanya tidak boleh digabung dengan fi'il kosam. Wow udah kelar. Sekarang tinggal tak. Contohnya tak. Tak sebagai huruf kosam mengejarkan isim dohir yang dijerkan pertama lafadz Allah. Contohnya tallahi. Itu dalam ayat tadi. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Tadhkuru Yusufa. Nah ini lafadz Allah dijerkan oleh huruf jer tak. Maknanya demi Allah. Nyambung? Yang kedua yang dijerkan oleh tak adalah lafadz, perhatikan perempuan. Jangan meleng. Lafadz Rabbi yang dimudhofkan kepada lafadz Ka'bah. Jangan cengengesan. Contohnya asalnya Robbal Ka'bati. Tuhannya Ka'bah dikasih tak. Menjadi tarobbil Ka'bati. Oke? Nyambung nih. Ini Robba dimudhofkan ke Ka'bah. Oke, paham? Yang kedua Robbi yang dimudhofkan ke ya mutakalim menjadi Robbi. Bunyinya berarti tarobbi. Demi Tuhan, Tuhanku. Nah ini kudu paham. Gitu loh. Nyambung ya? Maka lah kudu paham, lah gak paham lah ribet gitu maksudnya. Oke, dikit lagi. Biar pindah halaman lah, masa dari tadi gak pindah halaman. Wanadaro dan langka dan jarang. Ya ada habis ah. Apa khafdhuha mengkhofatkannya tak sumpah, tak kosam. Li ghairi dzalika pada selain itu lafadz Allah dan tarobbil Ka'bah atau tarobbi. Menyambung? Oke. Kama sebagaimana keterangan haka yang telah meriwayatkan, menceritakan siapa si bawaihi. Itu wajib hi. Kali ini yang dimaksud adalah Imam si baweh.
an ba'dil Arabi, dari sebagian orang Arab. Contohnya tar-Rahmani, ada tapi jarang. Nadaro, langka. Namanya langka itu sering apa jarang? Jarang. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya tar-Rahma. Ya mananya tar-Rahmani ya demi Allah yang Maha Rahman. Loh. Atau itu bermula taknya itu harfu kosamin, huruf kosam. Ar-Rahmani, bermula lafaz Ar-Rahmani itu muqsamun bihi, yang dibuat sumpah apa bihi dengan Ar-Rahman. Majrurun, yang dibaca jer bitai dengan tak kosam. Contoh yang lain, wata hayatika. Nah, itu asalnya hayatuka atau hayataka, dikasih tak demi. Nah, menjadi wata hayatika, dan demi kehidupanmu. Oke, diharokatin, diartiin biar paham. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya wata hayatika. Yusuf datang enggak? Yusuf datang belum? Oh, berarti adiknya masih sakit. Ya udah nggak apa-apa, gue isi. Tenang. Dari dulu Al-Aziz gue yang ngisi. Ya emang siapa yang ngisi? Ngerti, Dut? Hoi, kau masih ngantuk? Cuci muka. Hei, cuci muka. Masa semprot pakai solar, bahaya. Ayo beta cuci muka. Ngaji tidak tidur. Ngaji melek lah. Harfu kosamin itu huruf kosam, wajarin dan huruf jer. Hayati, bermula hayati itu majrurun, dijerkan bitai oleh huruf ta. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya hayati itu kasru akhirihi, dibaca kasroh huruf akhirnya hayati. Huruf akhirnya naon? Hayati. Eta. Wahuwa, dan bermula hayati itu mudhofun, isim yang disandarkan. Wal kafu, dan bermula kafnya itu domirun muttasilun, domir muttasil. Fi mahali jarrin, dalam mahal jer. Bil idhofati, sebab idhofah. Titik udah. Gampang kan? Contoh yang lain. Jadi tak sebagai huruf kosam mengejerkan selain lafaz Allah dan selain lafaz Robba, Robbal Ka'bati dan Robbi, itu jarang. Nadaro, begitu. Dikit lagi nyampe atas tuh, baris 2. Wa minha, dan itu diantara huruf jer. Ma bermula huruf jer, yahtasu yang tertentu apa ma, bizamani dengan zaman waktu, al muayyani yang ditentukan, ghairal mustakbali yang tidak mustakbal. Fala yajurru, maka tidak mengejerkan apa ma, ghairahu pada lainnya zaman. Di antara huruf jer ada huruf jer yang hanya mengejerkan isim zaman tapi selain mustakbal. Berarti selain mustakbal berarti masa lampau, madhi. Oke? Atau zaman sekarang. Tuh. Wa huwa, dan bermula ma yahtasu bizaman. Harfani, itu ada 2 huruf jer tok. Fakot, doang. Fakot itu bisa lo artiin doang. Huruf jer yang mengejerkan isim zaman madhi, zaman khal, bukan mustakbal, itu cuman huruf 2. Cuman 2 huruf jer doang. Ngerti? Kentung. Jadi fakot kalau bahasa Betawinya doang. Udah gitu aja. Ngerti? Fakot saja. Lah kalau saja makan resmi banget. Fakot saja. Resmi amat. 2 doang. Wah, kan gaul dikit. Oke? Mundu ya mungzu, yaitu mundu, wamud dan mud. Emang dibalik begitu ya? Mungdu kan biasanya mud dan mundu kan?
Ini mungdu duluan. Udah bagian dah. Mud wa mungdu. Kama sebagaimana keterangan. Takot dama yang telah lalu apa ma. Nahu ma ro'aituhu mungdu yaumil jumu'ati. Atau yaumil jum'ati. Ma ro'aitu. Tidak melihat siapa saya. Pada Kamal. Ini yang ngaji mulu siapa? Kamal, adiknya, kembar, sama adiknya. 5 orang nih yang gak pernah ngaji. Wawa ngaji gak? Tapi sore ngaji ya. Oke. Maro'a itu tidak melihat siapa saya. Pada Kamal. Siapa adiknya? Rehan, Haikal, Maulana, sama Bibi. 5 orang. 6 orang sama adiknya Kuntet no. Si Andre. Adik kan gak ngaji, sakit dia. Mungzu yaumil jumu'ati. Nah itu perhatikan. Mungzu huruf jer. Yang dijerkan yaumil jumu'ati. Yaumil jumu'ati kan semenjak kemarin. Hari Jumat kemarin udah seminggu gua nggak ngeliat. Kan gitu gampangannya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh ma ra'aituhu mungdu yaumil jum'ati. Ma itu bermula ma, nafiyatun itu ma nafi. Maknanya tidak, ente, ora, boten, hadong. Apalagi kalau bahasa Kupang apa San? Lu orang Kupang pelit, tampol kalian lu. Bahasa ya tidak. Apa? Sodre. Sodet. Sonde. Sonde. Ya, itu bahasa Kupang. Maro'a itu sonde melihat siapa? Beta. Haha. Bener sonde. Sonde. Maro'a itu sonde melihat apa melihat? Sonde melihat siapa beta? Pada bulan mundu yaumil jumu'ati. Nafi manya nafi. Ro'aituhu bermula ro'aituhu itu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Fa'ilnya kurang itu. Ya kan? Kan fi'lun kan wa fa'ilun. Ro'a kan fi'il. Tunya fa. Lu tambahin kurang. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Nyambung kong? Nggak ada Pak, ya tambahin. Kan aku bilang tambahin. Mundu bermula mundu itu harfu jarin. Yaumi bermula lafaz yaumi itu majrurun. Dijerkan bimundu dengan mundu. Wa alamatu jarrihi. Jangan cengengesan alia Dan bermula alamat jernya yaumi itu kasru akhirihi. Membaca kasro akhirnya yaumi yaitu mim. Wa dan bermula yaumi mudhofun itu isim mudhof. Wal jum'ati atau jumu'ati. Dan bermula lafaz al jum'ah atau jumu'ah itu mudhofun ilaihi mudhof ilaih. Contoh yang lain. Ma ra'aituhu mud yaumaini. Tidak melihat siapa saya pada fulan mud yaumaini semenjak 2 hari. Nah itu 2 hari itu isim zaman. Isim zaman apa namanya? Madho. Ya kan? Yang telah lampau. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya mud yaumaini. Mud itu bermula mud yaumaini bermula mud yaumaini itu jarun wa majrurun jar majrur. Mud bermula mud itu harfu jarin huruf jar. Yaumaini bermula yaumaini itu majrurun yang dibaca jar bimud dengan mud. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya mud itu al yauya yaumaini. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya yaumaini al yau itu ya.
niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh, li'annahu karena sunya yauma ini musannan itu isim tas niyah titik. Berapa menit? 1 jam. Ya udahlah 1 jam mengaji nahwu udah panas. Sekarang ibadah Allah, habis ibadah Allah ya lal waton. Oke yo, ganti kitab. Ibadah Allah reja aghisuna li ajalillah aunana lillah wa ya sadat wa ya aghisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah hasanadhu bifat anjab wa ya sadat wa ya akhbab Salatullahi maulana ala man bil udajana ke aulana rijal Allah wa kunu aunana lillah hasanadhu bifat surulillah ya lal waton ya lal katanya semangat wah wala takun inadu alal waton ya lal waton ya lal waton hubbul waton minal iman wala takun minal hirman inadu alal waton Indonesia anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman dhami hayal qahimama kullu mayyatika yauman dhami hayal qahimama pusaka hati wahai tanah airku cinta jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia engkau panji martabatku siapa
siapa datang mengancam, kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan kami pergi berdua di bawah kibaran bendera NU. Majulah yang maju serba-serbu. serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menahan di mana walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia miliki salafisme mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, sekarang kita lanjut ngaji Durratun Nasihin. Durratun Nasihin dulu. Sekarang halaman 192, benar? Al-Majlisus Tsani wal Khamsuna, bermula majlis yang ke-2. Wal Khamsuna dan 50, berarti 52. Diingat-ingat. Isim adat, dengerin Don. Isim bilangan yang mengikuti wazan fa'ilun, itu artinya yang ke. Asani yang kedua, asalis yang ketiga, Ar-Rabi' yang keempat, Al-Khamis yang ke, dan seterusnya sampai belasan. Al-Hadiyah Asaro yang ke-11, As-Saniyah Asaro yang ke-12, Al-Hadi wa Isruna yang ke-21. Al-Hadi umpamanya watisuna 91. Oh kan begitu, kudu hafal. Fi bayanil jannati, itu dalam menjelaskan surga. Suratuz Zumari, bermula ini itu surat Zumar, Az-Zumar, maknanya gerombolan-gerombolan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futixat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathahal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Wasiqo dan digiring, wasiqo dan diarahkan, ya digiring. Sako, makanya sopir itu bahasa Arabnya saik. Oh, ngerti? Karena penggiring. Siapa yang siko, kan sako sama dengan ba'a menjadi bi'a, kola menjadi kila, bukan gila, ya kan? Gila, ya. Karena itu fi'il madhi tapi mu'tal iya menjadi wasiko, asalnya suyiko, kan gitu. Siapa yang siko? Alladzina, mereka, ittaqau yang takwa. Siapa alladzina rabbahum yang takut? Siapa alladzina rabbahum
takut rabbahum pada Tuhannya alladzina digiring ilal jannati ke surga. Ono matiin kipas ya. Pantesan dari tadi kok terbang mulu. Berisik. Itu dari tadi nyala emang. Dari habis ngaji tadi. Awal ngaji nyala itu. Pantesan berisik banget. Besok-besok jangan nyalain itu kipas. Ganggu ini nih. Berisiknya luar biasa. Isra'an. Dengan cepat bihim dengan alladzina taqau digiring ilal jannati, maknanya ilal jannah, ila daril karomati, pada negeri kemuliaan. Wakila dan dikatakan apa yang kila siko marokibuhum digiring. Apa marokibuhum? Marokib itu zamannya markub, kendaraan-kendaraan yang ditunggangi. Atau marokibuhum, tunggangan-tunggangan mereka. Jadi yang digiring bukan orangnya tapi kendaraannya. Tuh. Id la yadhabu, karena tidak pergi. Kalau enggak id la yudhabu, karena tidak diberangkatkan siapa bihim dengan alladzina taqau illa raqibina, kecuali hale orang-orang yang menunggang. Digiringnya alladzina taqau rabbahum ilal jannati tadi zumaron, hale berbondong-bondong, hale bertingkat-tingkat, ala tafawuti marotibihim, atas perbedaan pangkat-pangkatnya mereka, fisyarofi, dalam kemuliaan. Orang mulia, orang baik ini kan bertingkat-tingkat juga. Orang sholat tarawih, ada sholatnya khusyuk, ada sholatnya tidak khusyuk, ada yang sholatnya itmam, menyempurnakan, ada yang asal-asalan, paham kan? Sama-sama sholat. Wa uluwit tabqati, dan tingginya pangkat mereka. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika datang siapa alladzina taqau pada jannah, wa futihat, dan dibuang apa abu, dan dibuka, kalau dibuang wa futihat, dan dibuka apa abu wabuha, pintu-pintunya jannah, surga. Khudifa, dibuang apa jawabu idza, jawabnya idza. Itu maksudnya hatta idza ja'uha, itu kan ada idza, itu jawabnya dibuang. Ala anna lahum lidilalati, karena menunjukkan, ala anna lahum, atas sesungguhnya itu tetap bagi alladzina taqau khina idzin, ketika ini, ja'uha minal karomati, dari kemuliaan, wa ta'zimi, dan keagungan, ma, apa khobarnya anna, apa ma, sesuatu, la yukhitu bihi, yang tidak meliputi bihi dengan ma, apa al-wasfu, memberi kriteria, mensifati. Wa anna abwabal jannati, dan sesungguhnya pintu-pintu surga, maftuhatun, itu selalu dibuka, lahum, untuk alladzina taqau, qabla maji'ihim, sebelum kedatangannya alladzina taqau, muntadzirina, hale menunggu. Wa qala lahum khazanatuha, wa qala, dan berkata lahum, kepada alladzina taqau, siapa khazanatuha? Khazanah itu jamaknya khazin, berarti penjaga-penjaganya jannah. Yang menjaga surga siapa? Malaikat Ridwan. Tapi malaikat Ridwan juga mempunyai pasukan. Makanya jamaknya taksir.
khazanatuha, penjaga-penjaganya jannah, berkatanya begini, salamun alaikum. Salamun bermula salamku, salamnya Allah, salamnya penjaga surga. Ai salami salamun, gitu loh. Alaikum, atas kalian semua. Layak tari, yang tidak datang. Kum, pada kalian semua. Ba'du, setelah salam, atau ba'du setelah dukul, setelah masuk, apa yang layak tari? Makruhun, perkara yang dibenci. Awas lu, ntar lu baca ba'da makruhin lagi. Ba'du, setelah dukhul, apa yang layak tari? Makruhun, perkara yang dibenci. Orang udah masuk surga, itu udah enjoy. Di surga nggak usah kerja, ngapain kerja? Maka kenapa sekarang kita ketat? Harus menjaga bacaan, harus jaga tadarus, harus disiplin jaga kebersihan. Karena kita berkhidmat untuk orang lain. Nah, kita amal itu adalah untuk menyongsong surga. Ngerti? Di surga nggak usah kerja. Maka adunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam untuk menanam kebaikan yang kita petik nanti di akhirat. Nyambung? Maka jangan males. Ya buktinya kudu diomelin tadi engkong, ya kan? Ngurusin mulu gegares, ya kan? Jalanan kotor gak diurusin, sama perempuan juga. Carekan kok Aisyah mah, lah ngerti? Nah, diomelin lah. Lah gitu, karena di surga nanti nggak usah beramal. Ngapain di surga? Di surga mau kerja nggak usah kerja. Di surga, itu nyambung nih. Layatihi ba'du makruhun. Tibetum, maknanya tibetum baik, maknanya tohartum suci. Siapa kalian semua? Min danasil ma'asi, dari kotoran-kotoran maksiat. Ini majas mursal min idhofatil mausuf ila sifah, ai minal ma'asi ad-danasi, gitu loh. Fadkhulu, maka masuklah siapa kalian semua, pada surga, khalidina, hale orang-orang yang kekal. Maknanya khalidin muqaddarinal khuludi, yang muqaddarina, hale orang-orang yang ditakdirkan al khuluda, pada kekekalan. Al khuluda, pada kekekalan. Kalau orang udah masuk surga nggak bakalan lagi masuk ke neraka. Nyambung tuh, khulud khalidin. Wal fa'u, dan bermula fa'nya fadkhuluha. Jangan cengengesan unyil. Wal fa'u, dan bermula fa'nya fadkhuluha, itu lid dilalati, untuk menunjukkan ala anna thayyibahum, atas sesungguhnya kebaikannya ahlul jannah atau alladzina taqau, sababun, itu menjadi sebab lidukhulihim, terhadap masuknya alladzina taqau, wa khuludihim, dan kekalnya alladzina taqau. Jadi lafaz fa yang ada pada ayat fadkhuluha khalidin, baik. Ngerti kan? Thayyib, ngerti thayyib? Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah ini baik. Kalau kotor thayyib apa enggak? Enggak. Kalau jorok thayyib apa enggak? Enggak. Kalau kepet enggak mandi. Mungkin kayak Riu, mandinya cuma 2 hari sekali. Thayyib apa tidak thayyib? Tidak thayyib. Kalau tidak thayyib berarti sakit. Oh. Bukan sakit orangnya, sakit
jiwanya. Nyambung? Udah nggak usah kesinggung Rio. Ya Pak, orang fakta. Lah buktinya begini. Gua tadi habis maghrib, pas pulang itu loh, pipis kan, ngeliatin bak itu loh, kan coklat dari semalam udah saya batin. Ini nanti ada bocah hidup apa enggak? Enggak ada. Kalau sama refleks, cuman sebelum saya kerjakan saya lihat dulu. Buktinya masih coklat. Lu ngerti maksudnya? Lalu sekarang lihat kamar mandi, lah bersih baknya. Kenapa? Ya udah saya bersihin. Orang itu masalah sederhana, hanya menggoyangkan tangan digosok-gosok, paham kan? Dituang bersih. Kan baru ganti mesin, lumpur masih kesedot, kan begitu. Coklat diantepin, lah ini nggak thayyib, paham itu? Di situ surga itu dibeli mahal, karena dibelinya bukan semata-mata pakai materi, tapi pakai perbuatan. Tahu begitu? Mahal harganya. Kalau kata Jeroma katanya murah. Murah harganya, mana ada murah, mahal. Ya. Nah, itu kan kata Nabi begitu. Hujibatil naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka selalu dilingkupi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, molor, main HP. Tadi yang main HP mulu siapa di sini? Waktu lagi terawih. Perempuan tadi siapa? Orang sini apa orang luar? Oh iya pas saya ngencing tadi. Kan ketahuan. Oh sampai ketahuan Alia, ketok kepalanya biar kata anak gua kok. Ngerti maksudnya? Tuh. Begitu, makanya mahal. Nyambung ini. Berlapar-lapar. Nah, kan begitu. Nah, kan lagunya Bimbo gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Lu hafal gak? Dut. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tilawah itu apa artinya? Terusnya apa Kong? Puasa artinya menahan diri, tilawah artinya membaca kitab suci. Paham kagak? Yang ada pada bengong kabeh. Bengong kabeh. Lu saya ketawa-ketawa Dri. Lah iya kan? Tuh. Oke lanjut. Mana tadi? Wahuwa la yumna'u dukhulul asi bi'afihi li'annahu ta'ala yutahhiruhu. Wahuwa dan bermula kejadian la yumna'u itu tidak dicegah. Apa dukhulul asi, masuknya orang yang maksiat bi'afihi dengan ampunannya Allah. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yutahhiru, itu telah membersihkan, mensucikan siapa Allah pada al-asi. Wa qalu dan berkata siapa alladzina taqau, berkatanya begini, alhamdulillah. Alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi tetap milik Allah. Alladzi yaitu zat sodako yang telah benar membenarkan siapa alladzina pada kami wa'dahu pada janjinya alladzi bil ba'si dengan dibangkitkan dari kubur wasawabi dan diberi pahala wa aurasna wa aurasana wa aurasa dan telah mewariskan siapa alladzina pada kita orang yang bertakwa al-arzo pada bumi yuriduna mengendaki siapa alladzina taqau al-makana pada tempat alladzi yaitu tempat makan istaqarru yang menetap siapa alladzina fihi di dalam alladzi alal isti'arati atas makna isti'arah. Jadi tempat bumi
tapi bumi yang ditempati nanti di surga. Nah ini termasuk di dalamnya terdapat isti'aroh. Isti'aroh itu apa? Ntar habis lebaran. Enggak tahu malam Senin ntar ngaji apa enggak? Jenal. Oh. Wa irsuha, dan bermula mewariskan surga. Tamlikuha, itu memilikan surga. Apa itu? Mukhlifatan, hale sebagai ganti, alaihim atas alladzina, min a'malihim, dari amal-amalnya alladzina, autam apa itu? Tamkinihim ya, atau menempatkan alladzina minat tasarrufi, dari mendaya gunakan, via di dalam jannah, tamkinal warisi, dengan memungkinkan orang yang mewariskan, fima di dalam hal yarisu, yang dikit lagi. Udah biarin, siapa yang jemput? Mama. Akhirnya pulang dah. Kalau nyebut mama mah. Oke. Yaudah no dijemput. Wah. Udah dijemput. Udah nggak apa-apa. Kasihan. Orang sama bangunan ntar. Oke. Mana tadi? Natabawa'u minal jannati haitsu nasa. Natabawa'u, bertempat, menempati gampangannya. Siapa kami, kita, minal jannati, dari surga, haitsu nasa'u, sekiranya menghendaki siapa kami. Ayatabawa'u, tegasnya menempati, siapa kullun, kullu wahidin, masing-masing satu, minna, dari kami, fi ayyi maqamin, dimanapun tempat, aroda, menghendaki siapa kullun, hu, pada ayyi maqamin, minal jannati, dari surga, al wasi'ati, yang luas, ma'a anna fil jannati, serta sesungguhnya itu tetap di dalam surga, apa? Makomatin, makomat, tempat-tempat maknawiyatan, ya tan lah, kan nasob, khobar isimnya anna. Kok itu makomatin? Ya tin, nasob, cuman tanda nasobnya kasro, jamak muannas salim, nggak usah keder. Ntar makomatin kok maknawiyatan, nggak usah keder. Orang tiap hari ngaji nahwu kok, paham dong? Kok yang ngaji jangan pulang mulu kentung. La yatamana'u wariduha, la yatamana'u, yang tidak saling mencegah, siapa wariduha, orang-orang yang mendatangi surga. Di surga mah bebas, lu mau bertempat di mana be? Ngerti maksudnya? Orang surganya luas. Kalau gua mah jangankan di gedungnya, di embernya kok bagian. Ngerti gak maksudnya? Lah embernya surga, daripada lu di istana-istananya neraka. Ngerti maksudnya? Paham kan? Lah udah bagian, udah mau di pinggir kalinya surga udah bagian. Tempatnya luas, ngerti kan? Lah sembarangan. Fani ama ajrul amilin al jannatu. Fanikma, nah ini bab nikmah dan bisa. Maka itu sebaik-baiknya apa? Ajrul amilina, pahala orang-orang yang beramal, al jannatu, bermula surga. Itu mamduhnya, mamduh bil mahsus bil madhi, itu. Maka ya sekarang kita beramal, jangan malas-malasan. Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, selagi kita kerjakan lillah billah, minallah ilallah, itu insya Allah akan mengantarkan seseorang ke surga. Gak ada istilah capek pak gini. Lah ya gak ada istilah capek. Kalau nawaitunya kita khidmat, melayani, motivasinya itu gak ada capek. Ngerti maksudnya? Saya ngajar kalian nih dari zaman jadul, udah 25 tahun. Bayar kok kagak lu pada? Lu iya kan? Malah gua yang bayarin. Ngerti maksudnya? Nah kalau saya teriak capek, ya kalau nggak ada nawaitu khidmat, nggak ada nawaitu kita melayani, ya capek. Kalau kita ngeresula karena faktor mencari sesuatu,
ya capek. Tapi kalau nawaitunya khidmat, ngerti maksudnya? Itu khidmat tidak kenal le. Lah itu rumusnya. Rumusnya kita melayani. Rumusnya kita mengabdi. Mengabdi ke siapa? Ya ke Allah. Nyambung kan nih perempuan, dengerin. Itu rumusnya, jangan alasan ini itu. Kalau nawaitunya kita nawaitu khidmat sama Allah, khidmat sama agamanya Allah. Apapun itu pasti akan terasa ringan. Tapi kalau sesuatu kok dihitung materi dan lain-lainnya, maka yang terjadi rasanya berat. Nyambung. Tuh. Itu rumusnya. Maka nggak pernah bisa digoyang, nggak pernah bisa digoyahkan apapun, karena yang kita pandang bukan si A, bukan si B, bukan karena duit, bukan karena materi, tapi yang kita pandang, yang kita amalkan adalah karena li'la'i kalimatillah. Itu yang tidak akan pernah bisa padam. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang munafik mencoba memadamkan nurnya Allah biafwahim, dengan mulutnya mereka, dengan statusnya mereka, dengan cara-cara mereka. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir pada rumusnya di situ. Nyambung nih. Maka amalkan apapun segala sesuatunya lillah billah. Kalau udah motivasinya lillah billah, nggak ada istilah berat, nggak ada istilah capek. Oh, nyambung. Oke. Jam berapa? Besok sekolah. Bolos ya ngapa? Lu sekolah tuh? Emang tadi sekolah? Ah bohong, lu paling bolos. Lah iya. Lu sekolah tadi? Jam berapa pulang? Habis Johor. Oke. Ini udah apa lanjut? Lu baru 1,5 jam. Kalau ditawarin udah apa lanjut? Udah Pak, lu maunya. Ya kan? Tauhid dibaca dikit lah. Sembarangan. Ya enggak? Udah enggak usah selawatan. Rokok gua habis. Tauhid dikit lah. Halaman berapa tauhid? Berapa tuh? Hei? 28 yang mana? Oh, wa amma bismillahirrahmanirrahim qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa makna ta'alluqi ilmihi, dan bermula makna ta'alluq ilmunya Allah Ta'ala bil jaizati, dengan perkara-perkara yang jaizat, yang wenang. Itu annahu, sesungguhnya kejadian. Ya'lamu, mengetahui. Ya'lamu itu mengetahui siapa Allah, ma pada segala sesuatu, yujadu yang akan diwujudkan apa ma, minha dari jaizat, wama dan segala sesuatu, la yujadu yang tidak diwujudkan apa ma, ai minha. Makna kan kemarin gini, ilmunya Allah kan ta'aluk pertama kepada wajibat, perkara-perkara yang wajib. Terus yang barusan semalam, ilmunya Allah kan berta'aluk juga kepada perkara-perkara yang mustahilat, kan gitu. Nah yang ketiga, sifat ilmunya Allah kan berta'aluk kepada perkara-perkara yang jaizat. Oke? Makna ta'aluk ilmunya Allah dengan perkara yang jaiz adalah bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang harus wujud
Umpamanya sekarang musim banjir. Oh memang harus itu hak prerogatifnya Allah mentakdirkan si fulan kena banjir. Lo ngerti maksudnya? Wa ma la yujadu, dan mana tempat yang tidak banjir. Nyambung? Nah itu maksudnya. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna ilmahu ta'ala, pada sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala, ya'lamu itu mengetahui siapa Allah bi dengan ilmu, al-kulliyati, pada segala sesuatu yang kuliat, totalitas, wal juz'iyati, dan pada perkara yang sifatnya parsial, juz'i, sempalan-sempalan, bagian-bagian. Allah nih, ilmunya Allah itu Allah bisa mengetahui sesuatu dengan sumul, mencakup kuliat keseluruhan. Allah melihat kelakuannya Erwin secara total, global. Ngerti maksudnya? Sebagaimana Allah juga mengetahui kelakuannya Alpin, ngantuan mulu detail, juz'inya tahu. Oh, Alpin ini kalau ngencing jarang nyiram, makanya bekas kamar mandinya bau, itu kan juz'i. Nah, Allah mengetahui kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik secara kuliat ataupun juz'iyat. Ini berarti kan parah ngobrol mulu, termasuk ngobrolnya parah sama Santi, Allah tahu. Paham maksudnya? Maka kalau tauhidnya seseorang itu benar, nggak bakalan dia bohong. Ngapain bohong? Orang Allah tak tahu. Ngerti? Nggak mau nyolong, dengerin pokok. Ngapain nyolong? Nggak ada orang, Pak. Orang nggak ada, Allah melihat, Allah mengetahui. Mengetahuinya Allah kuliat dan juz'iyat. Nyambung? Paham ini? Tuh, maka fase 13 tahun yang ditanamkan oleh baginda Nabi periode Mekah itu adalah menanamkan nilai-nilai tauhid. Orang sholat, ya sholat aja udah. Orang sholat itu diperintah sama Allah. Gak usah karena ada orang, gak usah karena ada Pak Ustadz, gak usah karena ada yang ngawasi, rajin. Begitu gak ada orang, selonong boy. Ya itu tauhidnya gak beres. Jelas maksudnya? Ini proses. Kalau orang udah sampai titik pemahaman yang seperti itu, dia mau dipuji, mau dimaki, mau dihina, mau dipuja, tetap beramal. Karena yang dipandang bukan pujian, yang dipandang bukan hinaan, tapi yang dipandang adalah ilahi anta maksudi. Hai Tuhanku, engkaulah maksudi yang aku tuju. Bukan pujian, bukan hadiah, bukan pemberian, dan lain sebagainya. Ya, orang untuk mencapai level itu proses. Ngerti maksudnya? Kalau lu kan maunya, ya makanya iman yang udah saya sampaikan. Iman ini kan secara umum terbagi 3. Ada iman sejati, ada iman pedati, dan ada iman merpati. Lu ini imannya masih level iman apa? Merpati. Lu di sini makan karena sekolah dibayarin, kuliah dibayarin, makan digratisin, ntar lebaran pulang pada diongkosin, iya apa enggak? Woi, iya apa enggak? Lah, level itu pelan-pelan dirubah. Model kayak Erwin, Alpin, siapa? Siti sama Fitri baru di sini. Imannya masih level apa? Pedati. Kalau nggak disuruh, kalau nggak disabet, tahu pedati kan? Kalau nggak disabet jalan apa enggak? Enggak. Maka level yang paling tinggi adalah sejati. Mau dikasih kayak, mau disabet kayak, mau apa kayak, bodoh nanan. Yang penting kita berbuat karena Allah. Itu berat.
Untuk sampai level yang itu, waduh, level sejati itu beratnya luar biasa. Oke? Faya'lamu, ya. Faya'lamu maka mengetahui siapa Allah ma pada segala hal. Fis samawati fil ardi yang ada di muka bumi. Min jibalin dari gunung-gunung. Wa asjarin dan pepohonan. Wa nabatin dan tetumbuhan. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah kam pada berapakah. Ini namanya kam apa no? Kam khobariyah fil ardi yang ada di muka bumi min namlatin nyatanya dari semut. Allah tahu semut jumlahnya berapa. Oh iya kan? Waromlatin dan pasir. Wasajarotin, nah itu sajaroh. Dan pohon. Wawarokotin dan dedaunan. Allah tahu semua. Maka dalam ilmu falak, bukan hanya Allah aja dah, nggak usah Allah dulu dah. Dalam ilmu falak, kalau orang itu matang dalam ilmu falak, itu daun kembang yang jatuh ini umpamanya Jumat Legi, Kemis Kliwon, Jumat Legi. Daun yang jatuh pada malam ini berapa yang jatuh dalam ilmu falak bisa diketahui. Paham itu maksudnya? Nyambung nggak? Bisa diketahui. Itu ilmunya manusia. Jangankan Allah. Nyambung. Tuh. Jumlahnya semut ada berapa? Orang lu aja makan. Lu pernah ngitung berapa nasi yang lu telan? Sesendok itu loh. Berapa puluh nasi yang lu telan? Makanya kalau gue jajan ke warung, gue ngeledekin tukang warungnya. Ya kan? Mas, ini nasinya nggak dihitung mas. Udah pak, ada berapa jumlahnya? Bingung dia. Kadang-kadang orang ada iya kan? Nah nasi dihitung, sepiring pak, iya. Sepiring, jumlahnya ada berapa? Keder dia. Ngerti maksudnya? Maka kenapa setiap makan harus bismillah? Selesai makan alhamdulillah. Ada makanan yang jatuh harus dipungut. Karena satu nasi itu bisa melibatkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Beras yang kita makan beras impor dari Thailand. Itu melibatkan dua negara. Diimpor dari Laos. Itu bisa ribuan, jutaan orang yang terlibat di dalamnya. Ngerti maksudnya? Maka kenapa dalam doa makan, orang makan aja kenapa ujungnya wakina ada benar? Allahumma barik lana fima rozaqtana, kan ujungnya apa? Wakina ada benar. Karena banyak orang yang makan bukan mengantarkan orang tadi kepada taat kepada Allah, tapi justru malah berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allahumma lagi buka, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu, ya kan? Nah, semuanya disandarkan kepada Allah. Lu nyambung nggak? Nyambung. Itu ilmu hakikat semua. Doa-doa yang ada bukan hanya semata-mata mulut yang berucap, tapi coba direalkan dalam tindakan. Kalau itu kalian udah klik, lu nggak bakalan pernah mau digoyang oleh hujatan-hujatan apapun. Bodoh nanan orang ngujat. Yang ngujat hanya sebatas bisa menghujat, nggak bisa nyambung. Allahumma ya Allah lakasumtu, hanya kepada engkau. Itu taksis. Sumtu saya puasa. Kita puasa bukan karena si A, karena si B, karena Allah, karena engkau. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu saya berbuka. Ngerti kan? Tapi kan nggak menafikan tadi siapa yang ngasih. Hari ini siapa san? Bunda. Iya Bang Jijen, ya kan? Tadi ada ayam,
ayam mati. Ayam mati lu makan. Kenapa nggak ayam hidup yang lu makan? Emang lu musang makan ayam hidup? Iya kan? Pak Sarip tadi ngasih apa? Nah, gorengan. Tadi ngebel saya udah jalan. Loh gitu loh. Oke? Lah itu diantaranya. Nyambung nih. Oke. Itu dijawab Panjul ada yang nanya, alah temin. Emang udah lu jawab. Fase 2 kitab apa, halaman berapa, bab apa. Lu bab tadi sudah tuh nasihin bab surga halaman 1. Admin ngecedok bae paham gitu. Dodol sia. Aja nak fase ketilu. Ngaos nak. Naon? Fathul Majid halaman 28 tak gitu. Admin lain kreatif ngecedok bae. Ayo nak dibales. La ilaha illallah. No, anak buah lu itu nggak jelas, no. Lah iya kan, lah itulah anak buahnya Aplah itu ya begitu. Tuh masih bengong. Lah iya kan, la ilaha illallah. Dulu Yasin ya begini lebih parah, makanya hilang ujung-ujungannya. Ntar bilangin siapa Aplah Yasin. Udah kalau mau gue kirim ke Banyuwangi. Lah kemarin tuh ke Bojonegoro, tempat yang kemarin kita main bal. Tahu kan? Udah sembarangan lah. Emang ada yang gratis kayak Al-Aziz. Kan dipulangin kan? Lah saya tahu tuh gitu loh. Oke. Wa ya'lamu ma fis samai, dikit lagi dah. Dan mengetahui siapa Allah ma pada segala sesuatu fis samai yang ada di langit, kadzalika dengan seperti itu, kam fil ardi. Waman dan barang siapa nafa yang mentiadakan, yang menafikan siapa man ilmahu ta'ala pada ilmunya Allah Ta'ala bil juz'iyati dengan juz'iyat apa parsial, sempalan-sempalan, bagian-bagian. Fahuwa maka bermula man itu kafirun kafir. Wa ilmuhu ta'ala dan bermula ilmunya Allah Ta'ala. Ya'lamu itu mengetahui siapa Allah bi dengan ilmahu al asya'a pada segala sesuatu qabla wujudiha sebelum wujudnya asya wa ba'da wujudiha dan setelah wujudnya asya. Allah mengetahui sebelum adanya sesuatu dan setelah adanya sesuatu, Allah udah mengetahui. Beda sama kita. Fal ghaib maka bermula yang ghaib, kal hadir itu seperti yang hadir, fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Wala takhfa dan tidaklah samar alaihi atas Allah apa khafiyatun perkara yang samar. Wala yuqalu dan tidak boleh dikatakan fi ilmihi ta'ala dalam ilmunya Allah Ta'ala apa kasbiyun. Kasbi, tahu kasbi ya? Ilmu yang bangsa dicari. Ilmu kan umpamanya orang mengetahui ilmu matematika. Kan ilmu dia harus belajar menjumlah, mengurangi, ya kan? Itu namanya kan kasbi, usaha ngerti? Yo. Wala badihi dan tidak juga dikatakan ilmu badihi. Badihi itu ya hakikat sesuatu. Wala nadhori dan tidak juga dikatakan ilmunya Allah itu nadhori, pandangan. Wala doruri ilmu yang bangsa pasti enggak. Li'anna dzalika karena sesungguhnya itu ilmu kasbi, badihi, nadhori dan doruri yastalzimu itu menetapkan apa dzalik sabqol jahli pada didahului kebodohan. Wallahu ta'ala dan bermula Allah Ta'ala itu munazzahun disucikan anhu dari al jahlu. Udah titik. Besok wadalilu ala subutil ilmi wallahu alam bisawab. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.